Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pertemuan kedua di mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Nabati. Materinya adalah tentang penanganan segar dan teknologi olah minimal bahan nabati. Nah, untuk penanganan segar, jadi tujuan dari penanganan segar adalah menjaga mutu dari produk segar. Jadi, bagaimana sih teknologi atau cara yang dilakukan untuk menangani produk segar supaya untuk mempertahankan kondisi kesegarannya. Nah, untuk penanganan segar ini biasanya itu ada pre-cooling, kemudian ada pre-storage treatment, ada refrigerated storage, control atmosphere storage, dan packaging. Teknik-teknik ini tidak selalu ada ya, tidak selalu harus diterapkan dalam penanganan segar buah atau sayur, bisa jadi hanya salah satu atau beberapa di antara teknik-teknik ini. Ya, kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah pre-cooling. Nah, apa sih tujuan dari pre-cooling ini? Jadi tujuan dari pre-cooling adalah untuk menghilangkan panas ladang secepat mungkin setelah panen untuk memperlambat laju kerusakan produk. Nah, jadi bahan buah atau sayur yang baru saja dipanen itu masih membawa panas dari ladang. Dan untuk memperlambat dari laju kerusakan produknya, maka bahan buah dan sayur ini sebaiknya segera dilakukan pre-cooling. Ya, segera dilakukan pendinginan awal untuk menghambat laju kerusakan dari buah atau sayur tersebut. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pre-cooling. Di antaranya beberapa contohnya ada room and force air cooling, hydro cooling, icing, dan vacuum cooling. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu metodenya. Dan dari metode-metode ini, metode apa yang dipilih itu ditentukan oleh jenis produk dan rasio biaya terhadap keuntungan. Jadi bergantung kepada jenis produknya, karakteristik dari jenis produknya sendiri, dan juga rasio biaya terhadap keuntungan. Jadi untuk produk-produk yang memang dijual dengan harga yang mahal, itu dapat menggunakan teknologi juga yang biayanya lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini ada tabel aplikasi pre-cooling pada buah dan sayur segar. Ya, jadi di sini tadi ada beberapa metodenya yang tadi sudah disebutkan. Nah, ada yang disebut dengan room cooling. Dapat diaplikasikan di sini contohnya pada beans, ya biji-bijian, kemudian timun, bawang bombay, cabai, tomat, kentang, labu, rempah-rempah, dan sebagainya. Nah, jadi untuk room cooling ini, jadi pendinginan dalam ruangan ya. Jadi ada ruangan yang sudah dilengkapi dengan pendingin. Nah, untuk pendinginan menggunakan room cooling ini membutuhkan waktu hingga beberapa hari untuk mencapai suhu pendinginan yang diinginkan. Kemudian ada
package icing ya. Jadi untuk di package icing ini adalah penggunaan ice flakes atau crush ice ya. Jadi serpihan-serpihan es ya yang ditempatkan di sekitar produk ya. Nah, ini contohnya pada pengaplikasiannya itu yang sudah dituliskan ya dalam beberapa literatur, yang sudah dilaporkan dalam beberapa literatur itu untuk brokoli, kemudian wortel, Brussels sprouts, dan lain-lain. Kemudian ada hydrocooling. Jadi hydrocooling ini adalah penggunaan air untuk mendinginkan. Jadi air yang dingin, ya penggunaan air dingin untuk mendinginkan bahan buah dan sayur. Nah, untuk pendinginan yang menggunakan air dingin tadi itu bisa menggunakan spray, ya spraying, ya disemprot, atau bisa juga dengan perendaman. Kemudian ada forced air cooling. Ya, forced air cooling ini menggunakan udara dingin, ya udara dingin. Jadi udara dingin itu dialirkan melewati produk, ya menggunakan tekanan. Nah, untuk aplikasinya ini contohnya pada brokoli, Brussels sprout, kemudian seledri, tomat, ya timun, dan sebagainya. Kemudian ada vacuum cooling. Jadi vacuum cooling ini dilakukan dalam keadaan vakum, ya. Jadi pendinginan ini dicapai dengan cara evaporasi dari penguapan dari kadar air produk pada tekanan rendah. Contohnya ini pada lettuce. Kemudian ada cryogenic cooling. Ya, cryogenic cooling ini menggunakan nitrogen cair atau CO2 padat. CO2 padat itu sering disebut sebagai es kering, ya, dry ice. Nah, ini contohnya diaplikasikan pada di sini bunga-bungaan ya, bunga potong. Nah, kemudian pre-storage treatment. Ya, jadi untuk pre-storage treatment itu dapat dilakukan perlakuan-perlakuan tertentu sebelum penyimpanan untuk memperpanjang umur simpan. Jadi untuk mengoptimalkan penyimpanannya. Nah, contohnya di sini adalah surface coating and wraps. Ya, jadi pelapisan permukaan buah atau sayur menggunakan pelapis, misalnya lilin, wax, atau edible coating seperti polisakarida, ya, pati, gelatin, ketosan, dan sebagainya. Nah, untuk pelapisan ini tujuannya adalah memberikan barrier pada buah atau sayur tadi sehingga akan menghalangi keluar masuknya gas dan juga uap air sehingga nanti laju respirasi dan transpirasinya terhambat gitu ya. Kemudian ada curing dari produk atau bahan-bahan yang berasal dari akar-akaran atau umbi-umbian. Contohnya adalah ubi kayu. Nah, jadi umbi-umbian tersebut apabila baru saja dipanen itu kan dari
proses pemanenan itu kemungkinan ada luka ya pada jaringannya ya, bekas pemotongan ketika pemanenan. Nah, jadi curing ini dilakukan supaya umbi tadi dapat menyembuhkan dulu luka akibat pemanenan tadi. Ya, dengan cara menempatkan umbi tersebut pada suhu dan RH tertentu. Jadi memberikan kesempatan bagi umbi tadi untuk menyembuhkan jaringan yang luka akibat pemanenan. Jadi nanti pada jaringan yang luka tadi akan muncul seperti lapisan pelindung ya. Jadi nanti ketika disimpan selanjutnya itu bekas luka tadi sudah terlindungi. Jadi nanti proses penyimpanannya akan lebih optimal. Kemudian ada penggunaan bahan-bahan kimia ya untuk mengendalikan kapang dan juga bakteri patogen, dan ada juga teknik iradiasi. Ya, jadi ini adalah beberapa perlakuan yang dapat dilakukan sebelum penyimpanan untuk dapat mengoptimalkan penyimpanan. Nah, ini di sini juga ada beberapa kondisi ya untuk beberapa komoditas umbi-umbian ya. Contohnya ini curing untuk kentang itu pada suhu 15 sampai 20 derajat Celcius dengan RH 90 sampai 95% yang dilakukan selama 5 sampai 10 hari. Kemudian contohnya lagi pada yams itu suhunya 32 sampai 40 derajat Celcius dengan RH 90 sampai 100% yang dilakukan selama 1 sampai 4 hari. Ya, ini untuk kondisi curingnya. Kemudian refrigerated storage atau penyimpanan dingin. Jadi setelah pre-cooling tadi pendinginan awal ya, rantai dingin atau cold chain itu harus dipertahankan sepanjang masa pakai buah dan sayur, termasuk ketika transportasi dan penyimpanan. Nah, penyimpanan dingin ini dapat mengurangi kegiatan respirasi dan metabolisme, proses penuaan, seperti pelunakan, perubahan warna, dan juga tekstur, dapat mengurangi transpirasi, dan juga dapat mengurangi kerusakan karena kapang, kamir, dan bakteri. Nah, di sini di tabel ini ada beberapa kondisi penyimpanan ya untuk komoditas buah dan sayur, untuk beberapa jenis komoditas buah dan sayur. Contohnya di sini ada apel, itu ada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius dengan RH-nya 90 sampai 95%. Umur simpannya itu selama 26 maksimal ya, selama 26 bulan. Dan di sini ada suhu yang di bawah suhu berapakah chilling injury itu dapat terjadi. Jadi pada apel, chilling injury dapat terjadi ketika suhunya di bawah 2-3 derajat Celcius. Ya, kemudian untuk di sini pisang ya, pisang green banana itu suhunya 13-15 derajat Celcius dengan RH 85-90%, umur simpannya maksimal 3 minggu, dan chilling injury dapat terjadi ketika suhunya di bawah 11,5-13 derajat Celcius. Ya, makanya kalau kita simpan pisang itu di kulkas
Itu kan suhunya pasti di bawah ini ya, di bawah 11,5 sampai 13 derajat Celcius. Biasanya kulkas itu kan sekitar mungkin 4 derajat Celcius. Nah, itu biasanya akan terjadi chilling injury. Ya, jadi nanti pisangnya ada berwarna hitaman. Ya, di sini ada lagi anggur, kemudian mangga, jeruk, pepaya, peach, pear, strawberry. Kemudian untuk sayurnya ada asparagus, kemudian ada kubis ya, kol. Jadi di sini untuk rekomendasinya untuk kubis suhunya 0 sampai 2 derajat Celcius, RH-nya 95 sampai 95%, itu dapat disimpan selama paling lama 5 sampai 6 bulan. Dan ini kol ya, cabbage atau kubis ini dia sensitif terhadap etilen. Ada wortel ya kurang lebih sama 0 sampai 2 derajat Celcius dengan RH 98 sampai 100% itu dapat disimpan hingga maksimal 5 sampai 9 bulan. Ini dapat dilihat di sini untuk beberapa kondisi penyimpanan buah dan sayur. Nah, tadi berbicara tentang chilling injury, jadi dapat terjadi kerusakan akibat pendinginan, ya. Nah, contohnya ada apel, suhu terendah yang aman adalah 36 sampai 38 derajat Fahrenheit. Nah, apa kerusakan yang dapat terjadi, yaitu pencoklatan di bagian dalam, bagian tengahnya coklat, lembek, dan lepuh. Ya, melepuh. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya adalah tomat, ya, tomat yang matang, suhu terendah yang aman adalah 7,2 sampai 10 derajat Celcius. Dan tanda chilling injury-nya adalah pelunakan, berair, dan busuk. Kemudian ada kentang, ya. Kentang, suhu terendah yang amannya adalah 3,3 derajat Celcius. Di bawah itu dapat terjadi chilling injury dengan penampakan seperti pencoklatan dan timbul rasa manis. Nah, ini dapat dilihat ya beberapa chilling injury dan suhu terendah yang masih aman untuk beberapa komoditas buah dan sayur. Dan di sini juga ada gambar ya untuk mangga. Nah, mangga suhu terendah yang amannya adalah 50 sampai 55 derajat Fahrenheit. Nah, di bawah suhu tersebut itu dapat terjadi chilling injury seperti kulit lepuh, kehitaman, dan kematangan tidak merata. Nah, contohnya dapat dilihat di sini ya, lepuh dan kehitaman. Nah, kemudian ada control atmosphere storage. Jadi, control atmosphere storage itu adalah memodifikasi kondisi atmosfer, ya, memodifikasi komposisi gas pada ruang penyimpanan dengan komposisi gas tertentu yang diinginkan, dan selama penyimpanan itu selalu dikendalikan, selalu dimonitor, dan selalu dikendalikan komposisi gas tersebut. Nah, kontrol atmosfer storage ini tidak berdiri sendiri ya, tidak hanya kontrol atmosfer storage saja, tetapi biasanya selalu dibarengi juga dengan penyimpanan suhu rendah. Jadi tetap yang utamanya adalah
penyimpanan suhu rendah yang kemudian dibarengi dengan kontrol atmosfer storage. Nah, meskipun komposisi gas optimumnya itu sangat bervariasi tergantung dengan komoditas buah atau sayurnya, tapi aturan umumnya adalah biasanya dengan menurunkan kadar oksigen dari komposisi normalnya ya di atmosfer, tetapi cukup aman untuk mencegah fermentasi anaerobik dan meningkatkan kadar karbon dioksida juga lebih tinggi daripada komposisi udara normal untuk menekan laju respirasi. Ya, jadi itu untuk kontrol atmosfer storage. Kemudian untuk packaging atau pengemasannya. Jadi ada conventional packs ya, jadi untuk kemasan konvensionalnya itu tujuannya untuk meminimalisir kerusakan fisik ya. Jadi tujuannya lebih kepada meminimalisir kerusakan fisik saja. Contohnya menggunakan carbon fiber board seperti pada gambar seperti ini. Dapat menggunakan kemasan internal tambahan seperti ini ataupun tidak. Ya, contohnya bisa menggunakan tisu Tupperware seperti ini atau bisa juga dengan tambahan tray, cup atau pet. Ya. Nah, ada lagi yang lebih jadi selain untuk meminimalisir kerusakan fisik juga ada lagi yang dengan tambahan keunggulan ya, yaitu dengan menggunakan modified atmosphere packaging seperti yang sudah kita lakukan secara sederhananya di praktikum minggu pertama. Nah, untuk MAP sendiri itu ada MAP aktif dan ada juga MAP pasif. Nah, apa bedanya? Jadi untuk perbedaannya adalah untuk yang MAP aktif itu dengan mengganti atmosfer dalam kemasan dengan komposisi gas yang diinginkan. Jadi oksigen, karbon dioksida atau ethylene absorber ya, penyerap oksigen, karbon dioksida atau etilen itu dapat diikutkan di dalam kemasan. Sedangkan untuk MAP pasif itu atmosfer dicapai melalui respirasi dari komoditas yang dikemas. Jadi tidak secara serta-merta diganti atmosfernya menggunakan bahan tertentu dengan penambahan bahan tertentu atau dengan pengambilan gas atau mengganti gas di dalam kemasan, tetapi dengan menggunakan kegiatan respirasi dari komoditas yang dikemasnya sendiri. Nah, atmosfer kesetimbangan akhir ini akan bergantung kepada karakteristik komoditas yang dikemas dan juga film kemasannya, ya terkait dengan permeabilitas gas dari film kemasannya. Nah, di tabel ini ada beberapa kondisi ya untuk modified atmosphere packaging untuk beberapa buah. Jadi ada beberapa buah tergantung dengan jenis buahnya, itu kondisi optimum untuk MAP itu bisa agak berbeda-beda ya. Jadi contoh di sini untuk apel suhunya 1-4 derajat Celcius, RH-nya 90-95%, kemudian kadar oksigennya itu diturunkan
hingga 1-3% jadinya, dan karbon dioksidanya itu di sini 0-6%. Kemudian contoh lagi di sini ada alpukat, misalnya suhunya 12-13, RH-nya 90%, kadar oksigennya 2-3%, dan kadar karbon dioksidanya 4-7%. Ini juga dapat kalian lihat sendiri ya, untuk beberapa kondisi MAP untuk buah-buahan. Nah, kemudian kita ke minimally processed fresh fruit and vegetables, atau buah dan sayur yang diolah minimal, ya. Jadi minimally processed fresh fruit and vegetables, atau buah dan sayur segar yang diproses atau diolah minimal, itu adalah buah dan sayur yang telah mengalami pemrosesan seperti pengupasan, pemotongan, pencucian, desinfeksi, dan lain-lain untuk mendapatkan produk yang dapat dimakan sepenuhnya, convenience, dan memiliki karakteristik yang sangat menyerupai buah dan sayuran segar aslinya. Ya, ini adalah contoh-contohnya untuk minimally processed fast food and vegetable. Dan peran untuk minimally processed fast food and vegetables itu terus meningkat ya. Apalagi kalau misalnya di Eropa itu memang sudah sangat tren, dan itu sudah sejak lama, karena memang mereka senang untuk mengkonsumsi seperti salad-saladan gitu ya. Jadi tren minimally processed fast food and vegetables ini didorong oleh keinginan konsumen untuk mendapatkan pangan yang convenient gitu ya, yang praktis, mudah, nyaman, tapi juga masih segar dan sehat. Tadi pada minimally processed fast food and vegetables itu biasanya dilakukan proses pemotongan, paling tidak terdapat proses pemotongan, dan pemotongan ini berpengaruh terhadap fisiologis dari buah dan sayur tersebut. Pada umumnya digambarkan dengan skema yang ada di sini. Ya, jadi pemotongan tadi akan berpengaruh terhadap respirasi, ya, berpengaruh terhadap produksi etilen, berpengaruh terhadap metabolisme senyawa fenol, ya, yang nantinya dapat menyebabkan pencoklatan enzimatis, kemudian juga dapat menyebabkan peningkatan kehilangan air, dan juga kerentanan terhadap pembusukan mikrobiologis. Jadi di sini poin-poinnya untuk pemotongan itu nanti akan berdampak terhadap produksi etilen, respirasi, kemudian kerusakan membran, akumulasi metabolit sekunder, peningkatan kehilangan air, dan kerentanan terhadap pembusukan mikrobiologi.
Nah, tadi yang pertama pengaruh dari pemotongan itu terhadap produksi etilen. Ya, di sini sudah ada beberapa penelitian mengenai pengaruh pemotongan terhadap produksi etilen. Contohnya di sini. Ya, di sini di grafik ini terlihat bagaimana produksi etilen pada lettuce ya, pada selada. Dan pada selada yang tidak dipotong gitu, tidak dilukai. Ya, jadi di sini terlihat bahwa pada selada yang dipotong itu produksi etilennya langsung melonjak ya dalam kurang dari 1 hari, ya dalam beberapa jam. Kemudian, sedangkan pada kontrol, pada selada yang tidak dipotong, itu produksi etilennya masih rendah dan tetap gitu ya. Di sini juga ada lagi dalam penelitian yang lain pada tomat ya, pada tomat yang utuh dan juga pada tomat yang sudah dipotong. Nah, di sini terdapat perbedaan untuk suhu pada suhu untuk penyimpanannya. Jadi ketika tomat utuh dan tomat yang dipotong tadi disimpan pada suhu 10 derajat Celcius, itu terlihat adanya peningkatan produksi etilen pada tomat yang dipotong. Ya, di sini ya, pada tomat yang dipotong, produksi etilennya meningkat dalam waktu 1 sampai 2 hari itu terjadi pelonjakan produksi etilen. Sedangkan pada tomat yang tidak dipotong, produksi etilennya tetap rendah. Nah, hal ini berbeda dengan tomat dan juga tomat utuh dan juga tomat yang dipotong ketika disimpan pada suhu 2 derajat Celcius, pada suhu yang lebih rendah. Pada suhu yang lebih rendah ini, suhu 2 derajat Celcius, tidak terjadi peningkatan produksi etilen baik pada tomat yang utuh maupun pada tomat yang dipotong. Jadi dari sini dapat disimpulkan ya bahwa suhu yang rendah itu juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menekan produksi etilen. Nah, di sini ada notes ya. Jadi peningkatan produksi etilen ini tidak terjadi pada semua buah atau sayur. Jadi tidak semua buah atau sayur memiliki efek yang sama dalam peningkatan produksi etilen ketika dipotong. Nah, kemudian pengaruh pemotongan terhadap respirasi. Di sini juga sudah ada beberapa penelitian. Jadi ini pada kubis ya yang diiris. Nah, di sini pada kubis yang tidak diiris, sedangkan yang ini adalah pada kubis yang diiris. Laju respirasinya yang diukur dengan pengukuran karbon dioksida yang dihasilkan, gitu ya. Jadi pada kubis yang masih utuh, yang disimpan pada berbagai suhu, ada yang di 2,5 derajat Celcius, 5 derajat Celcius, 7,5 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius, itu laju respirasinya atau yang diukur di sini adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi itu terpantau tetap ya
masih rendah dan juga tetap. Sedangkan pada kubis yang dipotong, yang diiris, itu terlihat adanya peningkatan laju respirasi yang diukur dari peningkatan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi itu terpantau meningkat, ya. Dan di sini terlihat bahwa semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi pula laju respirasinya. Di sini 10 derajat Celcius yang paling tinggi ya untuk peningkatan laju respirasinya. Kemudian yang ini yang 7,5 derajat Celcius. Yang ini 2,5 dan 5 derajat Celcius. Nah, ini hasil penelitian yang tomat, sama tadi dengan yang di sini ya. Ini penelitian untuk tomat, ini untuk yang produksi etilennya, sedangkan yang ini untuk produksi karbon dioksida ya, untuk pengukuran laju respirasi. Nah, di sini pada yang suhu 2 derajat Celcius, baik pada tomat yang utuh maupun yang sudah dipotong, itu tidak terjadi peningkatan penghasilan karbon dioksida, artinya laju respirasinya tetap rendah. Sedangkan pada suhu penyimpanan 10 derajat Celcius itu terpantau terjadinya peningkatan laju respirasi atau peningkatan karbon dioksida yang dihasilkan pada tomat yang dipotong setelah lebih dari 2 hari, setelah penyimpanan lebih 2 hari, di sini terjadi lonjakan laju respirasi. Ya, jadi di sini dari penelitian-penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pemotongan pada buah atau sayur itu meningkatkan laju respirasi. Kemudian kerusakan membran. Jadi pemotongan pada buah atau sayuran itu merusak membran dari buah atau sayur tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat sel pada buah atau sayur yang masih utuh dan sel pada buah atau sayur yang sudah dilakukan pemotongan, yang sudah terlukai gitu ya. Jadi pada sel buah atau sayur yang masih utuh, terdapat dinding sel, sitoplasma, dan vakuola yang memisahkan. Jadi untuk dinding sel itu melindungi sel dari paparan dunia luar ya, termasuk bakteri. Kemudian pada sel buah dan sayur yang masih utuh itu terdapat kompartementasi antara enzim dengan substratnya. Jadi contohnya di sini adalah substrat senyawa fenol itu adanya pada vakuola. Sedangkan enzimnya polifenol oksidase itu terdapat pada sitoplasma. Jadi di sini tidak terjadi oksidasi karena senyawa fenol dan enzim berada pada ruangan yang terpisah. Nah, sedangkan ketika dilakukan pemotongan, maka kompartementasi ini rusak. Gitu. Jadi antara substrat dengan enzimnya itu dapat bertemu dan dapat terjadi reaksi.
Nah, selanjutnya adalah akumulasi metabolit sekunder. Jadi pengaruh pemotongan terhadap akumulasi metabolit sekunder. Jadi ini terjadi akibat kerusakan membran tadi yang mengakibatkan kompartementasi enzim dengan substrat endogenesnya. Ya, jadi dengan dilakukan pemotongan, senyawa fenol yang tadi ada di vakuola itu dapat bertemu dengan enzim polifenol oksidase yang adanya di sitoplasma. Kemudian dengan adanya oksigen juga, maka terjadi reaksi oksidasi, ya, menghasilkan quinon yang nantinya akan terpolimerisasi menjadi dark polymers atau semacam pigmen yang berwarna coklat, ya. Nah, ini lebih jelasnya di sini. Jadi senyawa fenol itu bisa berbentuk katekol ataupun monofenol. Untuk senyawa fenol katekol, dengan adanya enzim polifenol oksidase dan juga oksigen, maka akan teroksidasi menjadi ortoquinon. Kemudian nantinya dapat terjadi non-enzimatic polimerisasi yang membentuk pigmen yang berwarna coklat, ya, atau pembentukan melanin di sini. Sedangkan untuk senyawa fenol monofenol, dengan adanya polifenol oksidase, enzim polifenol oksidase dan oksigen, akan teroksidasi menjadi difenol, kemudian akan dapat terjadi oksidasi lanjutan, ya, juga dengan enzim polifenol oksidase menjadi ortoquinon. Kemudian dapat terjadi non-enzymatic polimerisasi non-enzymatik, membentuk pigmen yang berwarna coklat atau pembentukan melanin. Nah, inilah yang menyebabkan pencoklatan pada buah atau sayur yang sudah dipotong. Contoh yang paling sering kita lihat adalah buah apel yang dipotong itu nantinya lama-kelamaan akan berwarna kecoklatan. Itu disebut dengan enzymatic browning, ya, pencoklatan enzimatis. Nah, kemudian pengaruh pemotongan terhadap kehilangan air. Ya, di sini sudah ada penelitian mass loss atau kehilangan berat, ya, atau penurunan berat pada buah-buah yang utuh dibandingkan antara buah yang utuh, buah yang dikupas, kemudian ada buah yang dipotong tetapi tidak dikupas, dan ada juga buah yang dipotong dan juga dikupas. Ya, jadi ada buah utuh, buah yang dikupas, kemudian ada irisan buah yang tidak dikupas kulitnya, dan ada irisan buah yang dikupas kulitnya. Nah, ini adalah kehilangan berat atau penurunan berat dari waktu ke waktu ketika buah disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini buahnya adalah buah kiwi, ya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa penurunan berat itu yang paling tinggi terjadi pada irisan buah kiwi yang dikupas kulitnya. Ya, jadi yang kiwi yang sudah diiris kemudian juga dikupas kulitnya itu mengalami penurunan berat yang paling tinggi. Kemudian berikutnya adalah irisan kiwi yang tidak dikupas kulitnya, kemudian
buah kiwi yang hanya dikupas kulitnya tetapi tidak diiris, ya yang ini. Dan yang ini adalah buah kiwi utuh. Ya, jadi di sini terlihat bahwa pengupasan dan pengirisan pada buah itu meningkatkan penurunan berat ketika penyimpanan. Dan penurunan berat ini biasanya disebabkan oleh kehilangan air ya dari buah. Mengapa hal ini terjadi? Karena dengan adanya pemotongan atau pengupasan itu menghilangkan lapisan pelindung pada buah, yang lapisan pelindung ini adanya di bagian terluar buah ya. Pelindung tadi fungsinya adalah untuk menghalangi atau membatasi transpirasi ya, supaya transpirasi atau kehilangan uap air dari buah itu tidak terlalu besar ya. Sedangkan ketika pemotongan ataupun pengirisan pada buah itu dapat menghilangkan lapisan pelindung tersebut sehingga transpirasi yang terjadi semakin besar dan kehilangan airnya juga semakin besar. Nah, kemudian selanjutnya pengaruh pemotongan terhadap kerentanan terhadap pembusukan mikrobiologis. Jadi di sini dengan dilakukan pemotongan, maka tadi selnya itu kan terbuka ya, maka akan lebih rentan terhadap paparan mikroba seperti bakteri yang ada di luar. Jadi bakteri atau mikroba tersebut dapat masuk ke dalam sel dan menggunakan bahan-bahan ya substrat yang ada di dalam sel. Nah, ini adalah diagram alir untuk proses produksi minimally processed fruits and vegetables ya. Jadi ini adalah diagram alir proses produksi untuk buah dan sayur yang diolah secara minimal. Dan di sini untuk setiap tahap prosesnya sudah ada rekomendasi suhu maksimumnya. Jadi contohnya di sini, jadi untuk memproduksi minimally processed fruit and vegetables, yang pertama adalah tahap pemanenan dengan rekomendasi suhu maksimumnya itu 25-30 derajat Celcius. Kemudian transportasi suhu maksimumnya 10 derajat Celcius. Kemudian pre-cooling dan penyimpanan dingin itu 5 derajat Celcius suhu maksimumnya. Kemudian pemilihan manual itu suhu maksimumnya 10 derajat Celcius. Kemudian pencucian suhu maksimumnya 10 derajat Celcius. Kemudian cooling suhu maksimumnya 5 derajat Celcius. Dan trimming itu memotong ujung-ujung dari buah atau sayur ya. Ini kebanyakan trimming itu untuk sayur seperti misalnya selada gitu ya. Dengan suhu maksimumnya 10 derajat Celcius, ya area ini termasuk ke dirty area. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian dengan desinfektan, misalnya klorin, itu suhu maksimumnya 5 derajat Celcius, kemudian pembilasan, suhu maksimumnya 5 derajat Celcius, kemudian penirisan ya,
itu dengan suhu maksimum 10 derajat Celcius. Kemudian penimbangan, dan mungkin dilakukan juga pencampuran ya dengan bahan lain, itu dengan suhu maksimumnya 10 derajat Celcius. Kemudian pengemasan itu bisa menggunakan aktif MAP, ya MAP aktif ataupun MAP pasif dengan suhu maksimumnya 10 derajat Celcius. Kemudian penyimpanan dingin pada grosir itu suhu maksimumnya 0 sampai 1 derajat Celcius. Kemudian pengangkutan dan distribusi suhu maksimumnya 8 derajat Celcius. Kemudian penyimpanan dingin pada retailer itu suhu maksimumnya 5 derajat Celcius, dan sampai di konsumen juga itu rekomendasi suhunya adalah maksimum 5 derajat Celcius. Jadi mulai dari sini, dari transportasi sampai ke tangan konsumen itu dijaga selalu rantai dinginnya, ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, cara terbaik dalam menjaga mutu sensoris dan mikrobiologi dari minimally processed fruit and vegetables adalah dengan rantai dingin, dengan cold change. Nah, namun pengkombinasian suhu rendah dengan teknik-teknik berikut dapat memperpanjang umur simpan. Nah, teknik-tekniknya apa saja? Ada desinfeksi, biocontrol, intense light pulse, novel MAP, dan edible coating. Nah, ini kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, desinfeksi. Ya, jadi tadi seperti yang pada diagram alir juga itu kan ada pencucian dengan desinfektan ya. Nah, desinfektan yang dapat digunakan itu misalnya adalah klorin, kemudian peroksiasetik acid, dan ozon. Nah, kemudian juga dapat digunakan biocontrol. Ya, jadi penggunaan agen-agen mikrobiologis ya untuk memperpanjang umur simpan. Nah, contoh agen mikrobiologisnya adalah natural microbiota atau mikrobiologi alami yang terdapat pada bahan tersebut. Ya, contohnya adalah bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat ini dapat ditambahkan begitu ya pada bahan, karena nanti bakteri asam laktat ini sebagai mikroba alami pada sayuran itu dapat berkompetisi dengan mikroba patogen, dengan mikroba lainnya. Jadi dapat memperpanjang umur simpan. Kemudian ada juga antimikrobial product, ya, produk-produk antimikroba. Contohnya adalah nisin atau bakteriosin, ya. Jadi ini adalah hasil metabolit dari nisin, ini adalah hasil metabolit dari bakteri asam laktat yang memiliki kemampuan antimikroba. Jadi nisin ini juga dapat ditambahkan. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, penggunaan nisin ini bisa ditambahkan, baik penggunaan antimikroba ini dapat ditambahkan pada edible coating dari buah atau sayur. Nah, kemudian ada intense light
tools. Jadi bahan buah atau sayur itu dapat diberikan paparan cahaya yang dipancarkan oleh lampu xenon. Nah, lampu xenon ini akan memancarkan cahaya yang berdenyut gitu ya, yang berkedip, dan cahaya ini memiliki spektrum yang luas, yang meliputi ada sinar UV dengan panjang gelombang 180 sampai 400 nanometer, kemudian visible light 400 sampai 700 nanometer panjang gelombangnya, dan juga infrared dengan panjang gelombang 700 sampai 1100 nanometer. Ya, jadi dengan cahaya yang memiliki spektrum yang luas, panjang gelombang yang luas, karena tadi terdiri dari beberapa jenis cahaya, itu dapat membunuh mikroba yang terdapat pada permukaan dari buah atau sayur. Ya, di sini sinar UV itu dapat diabsorpsi oleh DNA dari mikroba dan nantinya dapat menyebabkan kerusakan dari sel mikroba tersebut. Ya, ini disebut dengan kerusakan fotochemical. Sedangkan cahaya yang lain, ya visible light dan sinar infrared, itu dapat memanaskan permukaan dari buah atau sayur. Ya, jadi memanaskan lapis bagian paling luar dari buah atau sayur, sehingga itu juga dapat membantu untuk merusak dari sel mikroba. Nah, ini disebut dengan photothermal effect. Ya, jadi mekanisme dalam membunuh mikroba menggunakan intense light pulse itu terdiri dari dua, yaitu ada photochemical dan juga photothermal. Kemudian masih dengan modified atmosphere packaging, jadi minimally processed fruit and vegetables itu dapat dikemas dengan modified atmosphere packaging, ya baik dengan tadi sebelumnya ada MAP pasif dan juga ada MAP aktif. Nah, pada MAP yang konvensional itu biasanya dengan cara menurunkan kadar oksigen dibandingkan komposisi udara normal ya, dan juga dengan meningkatkan kadar karbon dioksida dibandingkan komposisi udara normal. Nah, itu adalah konvensional MAP seperti itu. Nah, sekarang berkembang teknologi baru dalam modified atmosphere packaging, yaitu justru dengan meningkatkan kadar oksigen sangat tinggi, ya, sangat tinggi dibandingkan dengan komposisi oksigen pada udara normal, hingga mencapai sekitar 80%. Nah, itu disebut dengan super atmospheric oksigen. Nah, ini sudah ada penelitiannya, jadi dengan konsentrasi oksigen yang sangat tinggi, itu dalam penelitian ini terbukti menghambat perubahan warna, ya, karena tadi pencoklatan enzimatis, ya, mencegah fermentasi anaerob, mencegah kehilangan air, dan juga menghambat pertumbuhan mikroba aerobik dan anaerobik.
Jadi ini adalah mekanisme bagaimana super atmospheric oksigen itu dapat menghambat dari pencoklatan enzimatis. Ya, jadi di sini oksigen yang sangat tinggi ini malah justru akan dapat menghambat enzim polifenol oksidase dalam mengoksidasi fenol. Ya, ini disebut dengan substrate inhibition. Nah, selain itu juga produk yang dihasilkan dari oksidasi fenol itu ada quinones yang tidak berwarna ya. Nah, banyaknya produk quinones tadi hasil dari oksidasi ini juga dapat menghambat dari reaksi oksidasi fenol oleh polifenol oksidase. Ini disebut dengan product inhibition. Sehingga nantinya justru pembentukan melanin yang merupakan pigmen yang berwarna tadi, pigmen yang berwarna coklat itu justru akan terhambat. Nah, di sini juga ada hasil penelitian ya, pertumbuhan kapang pada berbagai komposisi gas untuk modified atmosphere packaging. Jadi di sini pertumbuhan kapang yang diteliti adalah Rhizopus solanifer, Botrytis cinerea, dan Paniscriptum aequinulatum. Jadi ketika udaranya itu udara normal, udara biasa ya, itu pertumbuhan kapangnya cukup tinggi ya, pertumbuhan kapangnya cukup tinggi. Dan ketika pada kondisi atmosfer yang oksigennya diturunkan dan karbon dioksidanya dinaikkan, ini seperti konvensional modified atmosphere packaging, kondisi pada MAP yang konvensional, ini di sini contohnya untuk 5% oksigen dan 15% karbon dioksida, itu sudah dapat menurunkan pertumbuhan kapang. Nah, ketika ditingkatkan kadar oksigennya seperti pada yang super atmospheric oksigen, pada konsentrasi oksigen yang sangat tinggi, di sini contohnya ketika oksigennya 85% dan karbon dioksidanya 15%, ternyata dapat menurunkan pertumbuhan kapang lebih rendah lagi dibandingkan pada konvensional MAP. Ya, ini yang untuk 85% oksigen dan 15% karbon dioksida, dan ini 80% oksigen dan 20% karbon dioksida. Ternyata dapat menghambat pertumbuhan kapang itu lebih rendah lagi dibandingkan yang MAP konvensional. Nah, kemudian ada edible coating. Nah, edible coating ini dengan cara melapis permukaan buah dan sayur dengan semacam pelapis yang dapat dimakan, yang menjadi barrier untuk menghalangi migrasi uap air dan difusi gas, sehingga nanti dapat menghambat respirasi dan juga transpirasi. Nah, bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan? Bahan-bahan yang dapat digunakan contohnya adalah gelatin, gum arab, pati, alginat, NaCMC, dan kitosan. Nah, ini adalah pelapis-pelapis yang dapat dimakan. Nah, di sini ada dalam salah satu penelitian ya. Ini adalah nanas yang menggunakan edible coating, sedangkan ini adalah nanas yang tidak menggunakan edible coating. Ya, jadi pada nanas yang sudah dipotong-potong, ya, yang sudah dipotong-potong yang tidak menggunakan edible coating, itu di sini terlihat adanya cairan dari buah yang keluar, ya. Sini. Sedangkan pada
Buah nanas yang dipotong-potong tadi yang menggunakan edible coating itu tidak terdapat cairan buah nanasnya. Jadi tidak keluar banyak gitu ya cairan dari dalam buah nanas. Ini adalah contoh aplikasi edible coating pada minimally processed fruits. Ya, itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.